Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Upaya Meningkatkan Peran Masyarakat Adat dalam Menjaga Keseimbangan Alam di Tengah Pandemi COVID-19. Adapun presentasi ini dibuat oleh Ali Sofian, Novita Dwi-Lestari, Siti Nurlaila, dan yang terakhir Siti Rosifah. Berikut beberapa poin yang telah kita rangkum. Di antaranya adalah kesimpulan dan saran. Faktor penyebab menjaga keseimbangan alam masih belum terasa maksimal. Community Based Nature Resource Management atau disingkat dengan CBNRM. Peran masyarakat adat di masa pandemi COVID-19 dan aktivitas manusia, faktor geologis utama penentu gerak alam. Aktivitas manusia, faktor geologi utama penentu gerak alam. Aktivitas manusia telah sangat banyak dan sangat intensif hingga menyaingi daya besar alam sehingga mengubah tatanan bumi pada Holocene. Membuktikan bahwa peran manusia dalam menjaga keseimbangan alam sangatlah tinggi. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Masyarakat adat merupakan padanan dari indigenous people. Indigenous people semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat pada tahun 2007. Istilah ini resmi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan lainnya. Community Based Nature Resource Management atau CBNRM, sistem manajemen yang dipromosikan secara luas sejak tahun 2015 sebagai strategi yang bertujuan melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatkan mata pencaharian pedesaan, mengurangi kemiskinan dan pengentasan, keamanan pangan dan pembangunan pedesaan. Semua aspek penting dalam rangka memenuhi tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bentuk peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam didasarkan pada karakteristik masyarakat adat itu sendiri. Peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam terbagi menjadi 4 karakteristik. Di antaranya adalah religio magis. Religio magis adalah percaya kepada adanya dunia gaib yang mengatasi kekuatan manusia. Yang kedua, komunal. Komunal adalah mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Yang ketiga, kontan. Kontan yaitu segala perbuatan hukum yang dilakukan secara jelas di depan mata, terang-terangan, tidak ada yang disembunyikan kedua pihak. Yang terakhir, yang keempat adalah konkret, yaitu corak visual konkret dapat dilihat terbuka dan tidak tersembunyi. Teori Giddings, mentalit masyarakat adat menurut Holman. Religioma, komunal, kontan, konkret. Lingkungan sosial, ekono. Terlihat masyarakat adat selain telah menjaga keseimbangan lingkungan melalui karakteristik yang mereka miliki, juga telah memenuhi apa yang disebut keberlanjutan ekonomi. Unsur mentalitas religio magis, di mana masyarakat adat berusaha untuk menjaga lingkungan. Unsur mentalitas komunal memenuhi unsur sosial dalam teori tersebut. Unsur mentalitas kontan dan konkret
memenuhi unsur ekonomi. Apabila hal ini dilakukan terus-menerus, sebenarnya dari perspektif ekonomi masyarakat adat tidak akan pernah mengalami kesulitan, asalkan keseimbangan alam dikelola dengan baik oleh masyarakat. Apa faktor penyebab peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam masih belum terasa maksimal? Yang pertama, melemahnya otoritas tradisional. Yang kedua, pertumbuhan populasi. Yang ketiga, sentralisasi otoritas pemerintah. Dan yang keempat, kolonialisasi atau perang. Lalu, bagaimana upaya meningkatkan peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi COVID-19? Penting untuk disadari bahwa penggunaan lahan dan akses ke sumber daya alam termasuk penyelesaian konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Upaya lainnya, permasalahan keseimbangan alam pada masyarakat adat dapat diselesaikan dengan dasar mentalitas masyarakat adatnya, melalui hukum adat yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi, peraturan dalam masyarakat adat tidak terlalu kuat daya dorongnya apabila ada berbagai faktor penghambat. Kunci utama Community-Based Nature Resource Management. 1. Community atau komunitas. Sekelompok masyarakat adat pengguna sumber daya dan anggotanya harus setuju bekerja sama untuk mengelola sumber daya. Yang kedua, Nature Resources, sumber daya alam. Sumber daya yang diandalkan masyarakat untuk mata pencaharian mereka yang umumnya berarti sumber daya alam terbarukan, termasuk air, hutan, perikanan, dan marga satwa. Yang ketiga, manajemen atau manajemen. Harus ada aturan atau peraturan yang mengatur bagaimana, kapan, atau dalam jumlah berapa sumber daya dapat digunakan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Masyarakat adat sudah menjalankan perannya dalam menjaga keseimbangan alam termasuk pada masa pandemi COVID-19. Dengan itu, dalam menjalankan peran tersebut, sudah terinternalisasi dalam kehidupan pribadi anggota masyarakat adat tersebut. Melalui mentalitas tersebut, maka keseimbangan alam turut terjaga. Upaya meningkatkan peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi COVID-19 adalah dengan menerapkan Community-Based Nature Management. Sistem manajemen ini benar-benar mendasarkan diri pada hukum adat serta kearifan lokal masyarakatnya. Penerapan ini di beberapa negara telah membuktikan naiknya keseimbangan alam serta kesejahteraan masyarakat adat bahkan kesehatan masyarakat. Saran. Dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat sambil tetap serta menjaga keseimbangan alam dapat dilakukan peningkatan peran masyarakat adat melalui Community-Based Nature Management. Sistem manajemen ini berbasis hukum adat dan kearifan lokal masyarakat adat setempat, sehingga dapat lebih mudah diterima oleh seluruh anggota masyarakat adat. Yang kedua, dilakukan upaya kerjasama dengan pemerintah daerah maupun pusat dalam penerapan Community-Based Nature Management, agar sistem manajemen ini dapat berjalan serta tidak terjadi konflik kepentingan pada saat pelaksanaannya. Yang ketiga, dilakukan pelatihan bagi masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam agar tetap terjaga keseimbangan alam dengan menggunakan sistem ini, sehingga pengelolaannya yang menggunakan sistem manajemen yang baik dapat lebih terukur dan mempermudah dalam pertanggungjawabannya. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.